Ibu, ayah, kita sudah sampai di rumah nenek. Suara riang Rian, 7 tahun, dan Tiara, 5 tahun, memecah keheningan di dalam mobil Alphard hitam yang baru saja memasuki pelataran sebuah rumah yang cukup megah di pinggir kota. Aku, Arini, hanya bisa tersenyum tipis. Kontras sekali dengan antusiasme kedua buah hatiku. Bagiku, kunjungan bulanan ke rumah mertuaku, Ibu Ratih, lebih terasa seperti sebuah kewajiban yang menguras batin daripada kunjungan keluarga yang menyenangkan. Anak-anak, pelan-pelan turunnya, tegurku lembut sambil melepaskan sabuk pengaman. Di sampingku, suamiku, Bima, merapikan kemejanya. Kamu ini, Rin. Harusnya senang dong, anak-anak antusias begitu ketemu neneknya. Aku menoleh padanya. Aku senang kalau mereka senang, Mas. Tapi masalahnya, nenek mereka tidak pernah terlihat senang bertemu mereka, lanjutku dalam hati. Bima tersenyum, senyum yang dulu membuatku jatuh hati. Senyum seorang perantau sederhana yang kini telah menjelma menjadi seorang direktur perusahaan yang disegani. Setidaknya, itulah yang dunia, dan terutama keluarganya, tahu. Kami turun. Pintu rumah terbuka, dan Ibu Ratih muncul. Wajahnya yang biasanya masam, langsung berseri-seri begitu melihat Bima. Bima, anakku. Akhirnya datang juga. Ibu kangen sekali. Ibu Ratih menghambur memeluk Bima, menepuk-nepuk punggungnya seolah Bima adalah pahlawan yang baru pulang dari medan perang. Rian juga kangen, Nek. Tiara juga. Kedua anakku berlari, berusaha memeluk kaki neneknya. Ibu Ratih melirik ke bawah sekilas. Iya, sudah, sana main di teras. Jangan lari-lari di dalam, nanti kotor. Senyum di wajah Rian dan Tiara langsung memudar. Mereka menurut, berjalan lesu ke ayunan di taman. Hatiku mencelos. Selalu begini. Setiap kali kami datang, anak-anakku, cucunya sendiri, diperlakukan seperti angin lalu. Aku maju, berusaha menyalami dan mencium punggung tangannya. Apa kabar, Bu? Ibu Ratih menarik tangannya dengan cepat, sekadar menempelkan punggung tangannya di dahiku sekilas. Baik. Singkat, padat, dan dingin. Dia bahkan tidak menatap mataku, pandangannya langsung beralih kembali ke Bima. Ayo, Nak, masuk. Ibu sudah masakkan rendang kesukaanmu. Kamu pasti capek kerja banting tulang di perusahaan besar itu. Kasihan, badanmu sampai kurusan begini. Aku menahan napas. Kurus? Bima jelas-jelas lebih bugar dan berisi sejak dia tidak lagi harus memikirkan cara menyambung hidup dari gaji staf administrasi rendahan. Bima tertawa canggung. Ah, ibu bisa saja. Bima sehat, kok? Kami masuk. Aku melihat beberapa adik Bima dan iparku sudah berkumpul di ruang tamu. Mereka menyambut Bima dengan riuh, tapi hanya memberiku anggukan sekadarnya. Aku sudah biasa. Di mata mereka, aku hanyalah perempuan beruntung yang dipungut oleh Bima. Mbak Arini, sapa salah satu adik iparku, Dita, dengan nada yang dibuat-buat. Enak banget ya, jadi Mbak Arini. Tinggal duduk manis di rumah, dikasih rumah bagus sama Mas Bima, bulanan lancar. Kerjanya cuma dandan sama malas-malasan. Yang lain terkekeh. Sindiran itu begitu telak dan sering kudengar. Aku hanya tersenyum miris. Namanya juga rezeki, Dit. Rezeki. Mereka tidak tahu. Rumah yang mereka kira dibeli Bima ini adalah rumahku. Perusahaan tempat Bima bekerja adalah perusahaanku. Gaji direktur yang Bima terima adalah uangku. Aku teringat 9 tahun lalu. Bima hanyalah seorang pemuda perantau dengan ijazah S1, melamar pekerjaan sebagai staf di perusahaanku, sebuah perusahaan konglomerat yang kuwarisi dan kubangun lebih besar lagi setelah orang tuaku tiada. Aku, Arini, yang saat itu kesepian di puncak kesuksesan, melihat sesuatu dalam dirinya. Kejujuran, kesederhanaan, dan kegigihan. Kami jatuh cinta. Aku yang buta oleh cinta, mengabaikan perbedaan status kami yang bagai langit dan bumi. Aku menikahinya. Setelah menikah, aku tidak ingin suamiku dipandang rendah. Aku ajak dia tinggal di rumahku, kuajari dia seluk-beluk bisnis. Perlahan, aku menaikkan jabatannya. Dari staf, manajer,
hingga akhirnya kududukan dia di kursi direktur operasional. Aku ingin dia dihormati. Aku ingin keluarganya bangga. Aku memilih bekerja di balik layar, mengendalikan semua dari ruang kerjaku di rumah, mengurus strategi besar dan keuangan, sementara Bima menjadi wajah perusahaan. Sebuah kesalahan besar, ternyata. Keluarga Bima, yang dulu hidup sederhana di kampung, kini merasa di atas angin. Mereka mengira Bima adalah sumber kekayaan ini. Dan aku hanyalah benalu. Rin, kamu bengong aja. Buatkan ibu minum, sana. Sekalian buatkan adik-adikmu, perintah Ibu Ratih dari meja makan. Aku menarik napas panjang. Bu. Aku berjalan ke dapur. Dapur yang interiornya kubayar lunas dengan uangku. Aku mengambil cangkir-cangkir, juga uangku, menyeduh teh dan kopi yang kubeli. Persis seperti pembantu. Dari dapur, aku mendengar tawa mereka. Mas Bima, bulan ini uang kirimannya boleh ditambah, ya? Si bungsu mau masuk kuliah? Rengek Dita? Iya, Bima. Rumah di kampung juga sudah mulai reot. Kapan mau kamu renovasi total? Timpal Ibu Ratih. Tenang saja, suara Bima terdengar pongah. Semua beres. Nanti aku transfer. Berapapun yang ibu minta, aku kasih. Hatiku sakit. Uang itu, uang yang dia janjikan. Itu adalah uangku. Setiap bulan, aku yang mentransfer sejumlah besar uang ke rekening Bima, yang kemudian dia berikan ke ibunya. Aku tak pernah bilang itu dariku. Aku ingin menjaga harga diri suamiku di depan keluarganya. Tapi tampaknya, kebaikanku disalahartikan. Harga dirinya kini melambung terlalu tinggi, hingga dia lupa siapa yang memberinya sayap. Bahkan suamiku, Bima, yang dulu ku kenal baik, setia, dan tulus meski tak punya harta, kini mulai berubah. Dia semakin jarang di rumah. Semakin sering membanggakan kerja kerasnya. Dan dia tidak pernah sekalipun membela aku saat ibunya menghinaku. Dia hanya diam. Mungkin karena gengsi. Gengsi mengakui bahwa dia hanya numpang hidup denganku. Aku kembali ke ruang tamu membawa nampan berisi minuman. Lama sekali, sentak Ibu Ratih. Begini ini kalau di rumah cuma malas-malasan, kerjaan gampang begini saja lambatnya minta ampun. Aku meletakkan cangkir-cangkir itu dengan tangan sedikit gemetar. Bukan karena takut, tapi karena menahan amarah yang mulai berdesir. Cukup. Aku lelah. Lelah menjadi tak terlihat. Lelah dihina di rumahku sendiri, dengan uangku sendiri. Tapi aku masih mencoba bersabar. Demi anak-anakku, yang masih berharap bisa mendapatkan secuil saja kasih sayang dari nenek mereka. Aku menelan ludah, memaksakan seulas senyum. Silakan diminum, Bu, teman-teman. Ibu Ratih mengambil cangkir tanpa berterima kasih. Matanya masih menatapku dengan sorot merendahkan. Enak ya, celetuknya lagi, entah kepada siapa. Jadi istri Bima. Tinggal duduk di rumah bagus, suami yang banting tulang. Dikasih jatah bulanan banyak. Matanya menyorotku tajam, malas-malasan. Kali ini, aku tidak tersenyum. Aku hanya menatapnya balik. Dalam hati, aku berjanji, kesabaran ada batasnya. Dan hari ini, mereka baru saja mendorongku sedikit lebih dekat ke batas itu. Kunjungan hari itu berakhir seperti biasa. Keluargaku menikmati, jerih payah, Bima, sementara aku menjadi pelayan di rumahku sendiri. Anak-anakku, Rian dan Tiara, yang awalnya ceria, kembali pulang dengan lesu karena lagi-lagi diacuhkan oleh nenek dan para paman bibi mereka. Setelah mereka pulang, rumah terasa hampa dan dingin, meski kemewahan ada di setiap sudut. Mas, ujarku malam itu, ketika Bima sedang asyik dengan ponselnya di tempat tidur. Tadi ibumu? Kenapa lagi? Tanyanya. Nadanya sudah defensif. Matanya tidak lepas dari layar. Sindirannya makin menjadi-jadi, Mas. Dan dia sama sekali tidak mau menyentuh Rian dan Tiara. Bima menghela napas panjang, seolah akulah beban masalahnya. Kamu ini sensitif sekali, Rin. Namanya juga orang tua. Ibu itu cuma kangen sama aku, wajar kalau dia begitu. Dia kan bangga anaknya sukses. Sukses? Aku nyaris tertawa.
Tapi dia merendahkanku di depan semua orang, Mas. Di rumahku sendiri. Dan kamu diam saja. Terus kamu mau aku bagaimana? Bentaknya, kini menatapku tajam. Melawan ibuku? Bilang kalau aku ini cuma numpang sama kamu? Bilang kalau semua ini punya kamu? Mau taruh di mana mukaku? Hah? Kamu mau aku jadi bahan tertawaan keluargaku? Aku terdiam. Lagi-lagi, gengsi. Harga dirinya yang palsu itu jauh lebih penting daripada perasaanku, atau bahkan perasaan anak-anak kami. Aku cuma minta kamu adil, Mas, lirihku. Sudahlah, katanya, kembali menatap ponsel. Aku pusing. Besok banyak kerjaan di kantor. Sejak malam itu, semua berubah. Bima yang dulu ku kenal hangat dan setia, kini menjadi asing. Dia mulai sering pulang larut. Alasannya selalu meeting atau lembur. Aroma parfum wanita yang berbeda, yang bukan aroma parfumku, samar-samar tercium di kemejanya saat aku mencucinya. Ponselnya yang dulu sering tergeletak, kini selalu dalam genggamannya dan diberi kata sandi. Dia sering tersenyum sendiri saat membalas pesan, dan segera mengunci layar jika aku mendekat. Anak-anak mulai bertanya, "Ayah kok jarang pulang sebelum kita tidur, Bu?" Hatiku sakit, tapi aku harus kuat. Ayah sedang sibuk sekali di kantor, sayang. Di balik layar, dari ruang kerjaku yang tersembunyi di lantai atas, aku tetap memantau denyut nadi perusahaanku. Aku adalah otak di baliknya, Bima hanyalah wajahnya. Dan otak ini mulai mencium ada yang tidak beres. Laporan keuangan bulanan masuk ke mejaku. Aku membukanya di layar komputer lebarku. Mataku langsung tertuju pada pos pengeluaran direksi. Ada beberapa penarikan tunai dalam jumlah besar oleh Bima yang tidak memiliki rincian jelas. Biaya representasi, dana taktis, istilah-istilah umum yang dia gunakan untuk mengaburkan sesuatu. Bukan hanya itu, aku melacak aliran dana. Selain jatah bulanan yang sudah kusetujui untuk Ibu Ratih, yang dia kira dari Bima, ada transfer-transfer tambahan yang lebih besar. Bima mengambilnya langsung dari kas perusahaan. Uang itu mengalir ke rekening ibunya, dan juga ke satu rekening lain atas nama Sinta Dewi. Nama itu asing. Tapi firasatku mengatakan ini bukan pertanda baik. Ibuku benar. Uang dan kekuasaan bisa mengubah pria paling setia sekalipun. Dan Bima, yang kuangkat dari bukan siapa-siapa, kini mabuk oleh kekuasaan yang bahkan bukan miliknya. Aku mencoba bersabar. Mungkin aku salah. Mungkin Sinta Dewi adalah rekan bisnis. Hingga suatu sore, bel rumahku berbunyi. Aku sedang menemani Tiara menggambar di ruang tengah. Artku, Embok Inah, membukakan pintu. "Loh, Ibu, mari, Bu, silakan masuk." Aku mendongak. Jantungku berdebar. Ibu Ratih datang. Tanpa pemberitahuan. Dan dia tidak sendiri. Dia masuk dengan langkah angkuh, menggandeng seorang wanita muda yang perutnya sudah membuncit. Wanita yang sama, yang namanya kulihat di laporan keuangan, Sinta Dewi. "Arini," panggilnya, seolah memanggil pembantu. "Di mana kamu? Tamu datang kok tidak disambut." Aku berdiri, mengusap kepala Tiara. "Tiara main di kamar dulu ya, sama Embok Inah." Aku menghampiri mereka. Mataku terkunci pada perut wanita itu. Dia hamil. Jelas sekali. "Ibu, ada apa ini?" tanyaku, suaraku berusaha tetap tenang. Ibu Ratih duduk di sofa mahalku, menyilangkan kaki. Wanita hamil itu duduk di sampingnya, menunduk dengan malu-malu yang dibuat-buat. "Kesini," kata Ibu Ratih, menepuk sofa di sampingnya. "Sinta, kenalkan, ini Arini, istri pertamanya Bima." Sinta mengangkat wajahnya, menatapku dengan tatapan campuran antara takut dan menang. Dia mengangguk kecil. Aku mematung. "Istri pertama? Maksud ibu apa?" Ibu Ratih tertawa sinis. "Kamu ini pura-pura bodoh atau bagaimana, Rin? Ya jelas Bima harus cari istri lagi. Kamu itu kerjanya apa? Di rumah malas-malasan, bisanya cuma minta uang. Tidak bisa mengurus suami. Bima itu butuh pendamping yang bisa mendukungnya, bukan yang cuma jadi benalu." Darahku serasa surut dari wajahku. "Dan Sinta," lanjutnya, mengelus perut wanita itu.
Sinta ini sedang mengandung cucu laki-laki ibu. Anaknya Bima. Darah daging Bim? Petir menyambar di siang bolong. Jadi ini alasan Bima sering pulang malam? Ini alasan uang perusahaan terkuras? Ibu tahu apa yang ibu katakan? Suaraku bergetar. Tentu saja tahu. Bima sendiri yang sudah cerita. Dia sudah tidak cocok sama kamu. Kamu itu tidak selevel sama anakku yang sukses. Lalu, ibu bawa dia ke sini, untuk apa? Ya jelas mau minta pertanggungjawaban, katanya enteng. Pertanggungjawaban? Aku bingung. Iya, Sinta ini kan hamil anak Bima. Dia tidak boleh stres. Dia harus tinggal di tempat yang nyaman. Rumah dia tidak layak, rumah ibu di kampung juga jauh. Jadi, ya dia akan tinggal di sini. Aku ternganga. Kamu, katanya, menunjuk wajahku. Siapkan kamar tamu utama. Yang paling bagus. Dan tolong, layani Sinta baik-baik. Buatkan dia susu, pijat kakinya kalau perlu. Kasihan, dia bawa-bawa cucu kesayangan ibu. Rasa tak terima, amarah, dan penghinaan yang begitu dalam bergejolak di dadaku. Dia membawa wanita selingkuhan suamiku yang hamil ke rumahku dan menyuruhku melayaninya. Kamu bengong lagi, senta Ibu Ratih. Cepat, buatkan kami minum. Sinta pasti haus. Susu hamilnya sekalian, rasa coklat. Aku mengepalkan tanganku erat-erat di balik daster rumahanku. Rasa sabar yang kupupuk bertahun-tahun kini retak. Retak besar. Tapi aku menarik napas panjang. Belum saatnya. Aku harus melihat seberapa jauh mereka akan bertindak. Aku harus melihat di mana Bima berdiri dalam semua kegilaan ini. Dengan langkah kaku dan hati yang hancur berkeping-keping, aku berjalan ke dapur. Aku, Arini, pemilik sah rumah ini, pemilik perusahaan tempat suamiku bekerja, pergi membuatkan susu untuk wanita simpanannya, atas perintah mertuaku yang mengira aku ini miskin. Di dapur, air mataku menetes. Ini bukan lagi soal gengsi. Ini soal pengkhianatan. Tanganku gemetar hebat saat menuangkan susu bubuk hamil ke dalam gelas. Gelas kristal mahal yang kubeli saat pameran di Singapura. Sendok perak di tanganku beradu dengan gelas, menimbulkan bunyi denting yang nyaring di dapur yang senyap. Setiap denting seakan menusuk jantungku. Aku, Arini, wanita yang memimpin rapat dewan direksi, yang berdebat dengan investor asing, yang menandatangani cek miliaran rupiah, kini berdiri di dapurku sendiri, membuatkan susu untuk pelakor suamiku. Sabar, Rin. Sabar. Aku menarik napas dalam-dalam. Ini bukan saatnya meledak. Meledak berarti kalah. Aku perlu melihat semua bidak catur di papan ini. Ibuku Ratih adalah ratu yang angkuh. Sinta adalah bidak yang baru dipromosikan. Dan suamiku, Bima, di mana dia? Aku menyelesaikan minuman itu, menatanya di atas nampan. Susu coklat hangat untuk Sinta, teh melati untuk Ibu Ratih. Aku bahkan tidak membuatkan untuk diriku sendiri. Langkahku kembali ke ruang tamu terasa berat, seolah kakiku menginjak bara. Di sana, pemandangannya membuatku mual. Ibu Ratih sedang mengelus-elus perut buncit Sinta, berbicara dengan suara yang dibuat-buat lembut, suara yang tidak pernah sekalipun kudengar dia gunakan untuk Rian atau Tiara. Sehat-sehat ya, Cung. Nanti kalau lahir, nenek belikan semua mainan yang paling bagus. Kamu penerus keluarga. Sinta tersipu, menatapku sekilas dari balik bulu matanya. Makasih ya, Bu. Sinta jadi merepotkan. Tidak ada yang repot, sahut Ibu Ratih. Ini kan rumah bapakmu juga. Wajar dong kamu di sini. Aku meletakkan nampan di meja. Silakan, Bu. Susunya, Sinta. Taruh di depan Sinta, perintah Ibu Ratih tanpa menoleh. Kamu ini, jadi istri kok tidak ada inisiatifnya. Suamimu kerja keras, kamu malah di rumah tidak becus melayani. Aku diam. Aku duduk di sofa single-seater yang paling jauh dari mereka. Aku adalah orang asing di istanaku sendiri. Kami duduk dalam keheningan yang canggung selama beberapa menit. Ibu Ratih menyeruput tehnya dengan berisik, sementara Sinta minum susunya dengan perlahan, matanya berkeliling, menatap takjub kemewahan di sekelilingnya. Dia pasti berpikir dia sudah memenangkan lotre. Tiba-tiba,
Suara mesin mobil terdengar di garasi. Jantungku berdebar kencang. Bima pulang. Pintu depan terbuka. Assalamualaikum. Rin, aku? Langkah Bima terhenti di ambang pintu. Matanya membelalak, terkunci pada 3 wanita di ruang tamunya. Pertama, dia melihat ibunya. Lalu, tatapannya beralih ke Sinta dan perut buncitnya. Terakhir, matanya bertemu denganku. Di mataku, aku tidak tahu apa yang dia lihat. Tapi di matanya, aku melihat kepanikan. Bima, Anakku. Ibu Ratih berdiri, seolah dialah nyonya rumah yang menyambut suaminya. Akhirnya kamu pulang. Sini, nak. Bima melangkah masuk dengan kaku. Dia melepas jasnya, pandangannya masih melompat-lompat antara aku dan Sinta. Ibu kok di sini? Nggak bilang-bilang, tanyanya, suaranya tegang. Dan, Sinta? Kamu kenapa bawa Sinta ke sini, Bu? Loh, Kok kamu tanya begitu? Ibu Ratih berkacak pinggang. Ini kan juga rumah kamu. Masa ibu main ke rumah anak sendiri tidak boleh? Ibu bawa Sinta ke sini karena kasihan. Dia hamil anakmu, Bima. Penerus keluarga kita. Dia harus dirawat di tempat yang layak. Aku menatap Bima lekat-lekat. Menunggu. Ini adalah momennya. Momen di mana dia harus memilih. Momen di mana dia harus membela istrinya atau membela kebohongannya. Mas, panggilku, suaraku rendah namun tajam. Jelaskan. Apa maksud semua ini? Bima tampak pias. Dia menelan ludah. Dia menatap ibunya, lalu Sinta, lalu aku. Dia terjebak. Bu, Bima memulai, suaranya lemah. Seharusnya ibu bicara dulu sama Bima. ini kan? Bicara apa lagi? Potong Ibu Ratih. Kamu sudah ceritakan kalau kamu sudah tidak cocok sama Arini? Kamu bilang dia pemalas, kerjanya cuma minta uang? Kamu bilang kamu mau ceraikan dia kan, setelah Sinta melahirkan? Duniaku serasa runtuh. Jadi, dia bukan hanya diam saat aku dihina. Dia ikut menghinaku di belakangku. Dia mengarang cerita untuk membenarkan perselingkuhannya di depan ibunya. Bima, hardik Ibu Ratih. Jangan jadi anak durhaka kamu. Ibu sudah putuskan. Sinta akan tinggal di sini. Dia butuh kenyamanan. Kasihan cucu ibu. Tapi, Bu, diam. Ibu Ratih menoleh padaku. Arini, dengar, ya. Kalau kamu masih mau tinggal di rumah ini, kamu harus terima Sinta jadi madumu. Kamu harus layani dia. Anggap saja ini bayaran karena kamu selama ini sudah numpang hidup enak dari anakku. Persetan dengan kesabaran. Numpang hidup, desisku, rasa dingin menjalari tulang punggungku. Saya numpang hidup. Aku berdiri. Seluruh tubuhku bergetar karena amarah yang tak tertahankan. Mas Bima, kataku, mataku terkunci pada suamiku yang kini pucat pasi. Katakan pada ibumu. Katakan yang sebenarnya. Sekarang. Bima tergagap. Rin, Arini, tolong, mengerti? Mengerti apa? Suaraku mulai naik. Mengerti kalau kamu bawa pelakor hamil ke rumahku? Mengerti kalau ibumu menjadikanku pembantu? Mengerti kalau kamu memfitnahku di depan keluargamu sendiri? Jaga mulutmu, Arini, bentak Ibu Ratih. Berani kamu bentak suamimu? Dasar istri tidak tahu diuntung. Mas, aku tidak peduli lagi. Katakan siapa pemilik rumah ini. Katakan siapa pemilik perusahaan tempat kamu, banting tulang, itu. Katakan, Bim. Keheningan total melanda ruangan. Ibu Ratih dan Sinta menatapku bingung, lalu menatap Bima, menuntut jawaban. Bima menatapku. Ada ketakutan di matanya. Ketakutan akan gengsinya yang hancur. Ketakutan akan kenyamanan yang akan hilang. Dia menarik napas panjang. Dan kemudian, dia membuangnya. Dia tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya diam. Dia menundukkan kepalanya. Dan di detik itu, aku tahu. Suamiku sudah mati. Yang tersisa hanyalah pengecut yang berdiri di depanku. Keheningan itu adalah pengkhianatan terbesarnya. Dia lebih memilih melindungi kebohongan dan harga diri palsunya daripada membela aku, istrinya, ibu dari anak-anaknya.
Ibu Ratih tertawa menang. Lihat, dia diamkan. Tentu saja ini semua punya Bima. Kamu itu cuma halusinasi. Dia menoleh pada Sinta. Sudah, Sinta. Jangan dengarkan orang gila. Ayo, ibu antar kamu ke kamarmu. Biar kamu istirahat. Dia menatapku dengan angkuh. Arini, siapkan kamar tamu utama. Yang ada kamar mandi di dalam itu. Cepat. Aku menatap Bima, yang masih mematung, tidak berani menatap mataku. Baik, kataku, suaraku datar dan dingin. Aku berbalik, melangkah menaiki tangga. Bukan menuju kamar tamu, tapi menuju ruang kerjaku. Saat aku menutup pintu, aku menguncinya. Aku duduk di kursi kerjaku, menatap layar komputer yang menampilkan data-data perusahaanku. Air mataku akhirnya jatuh. Bukan air mata kesedihan, tapi air mata kemarahan. Cukup, permainan telah usai. Saatnya aku, Arini, sang pemilik sebenarnya, untuk bergerak. Di dalam bentengku, ruang kerjaku yang kedap suara, aku membiarkan diriku menangis selama tepat 5 menit. Itu bukan tangisan putus asa. Itu adalah tangisan pelepasan, proses pembersihan diri dari racun kesabaran yang selama ini kupendam. Selesai. Aku mengusap air mataku. Wajah Arini yang cengeng telah hilang, berganti menjadi Arini sang CEO, wanita yang membangun kerajaan ini dari nol bersama sisa-sisa warisan orang tuanya. Mataku beralih ke deretan layar di depanku. Dengan jari-jari yang kini mantap, aku bekerja. Pertama, aku membuka rekening bank perusahaan. Seperti dugaanku, penarikan-penarikan, dana taktis, oleh Bima semakin menggila dalam 3 bulan terakhir. Puluhan juta, ratusan juta. Aku melacaknya. Satu aliran ke rekening Ibu Ratih. Aliran kedua, yang lebih besar dan rutin, ke rekening Sinta Dewi. Tapi bukan hanya itu. Ada aliran ketiga yang baru kulihat. Sebuah DP untuk apartemen mewah di pusat kota. Nama pemesannya, Bima Prayoga. Dia tidak hanya berselingkuh. Dia tidak hanya membiayai pelakornya. Dia mencuri uang perusahaan, uangku, untuk membangun kehidupan baru mereka. Dia berencana membuangku setelah menguras hartaku. Amarah dingin menjalari diriku. Bodoh. Dia pikir aku sebodoh itu? Dia pikir aku, yang memegang kendali keuangan, tidak akan tahu? Dia lupa. Aku yang memberinya nomor PIN. Aku yang memberinya akses. Dan aku juga yang bisa mencabutnya dalam sekejap. Aku bekerja dengan cepat. Membekukan beberapa rekening, memindahkan aset-aset vital, dan mengunci akses Bima dari sistem utama perusahaan. Dalam hitungan menit, Direktur Operasional Bima Prayoga kini hanyalah sebuah jabatan tanpa kuasa. Dia tidak bisa lagi menarik sepeser pun uang perusahaan. Selesai dengan urusan finansial, aku mengambil ponselku dan menekan nomor pengacaraku. Halo, Pak Haris, sapaku, suaraku tenang dan mematikan. Arini di sini. Saya butuh Anda. Segera. Besok pagi di kantor saya tidak, di rumah saya. Bawa tim terbaik Anda. Saya mau mengajukan gugatan cerai, dan ya, tuntutan pidana. Penggelapan dana perusahaan. Terdengar jeda kaget di seberang sana, sebelum suara profesional Pak Haris menjawab, baik, Bu Arini. Pukul 9 pagi. Kami akan siapkan semuanya. Tuk, tuk, tuk. Pintu kantorku diketuk. Rin? Arini, buka pintunya. Kita perlu bicara. Suara Bima terdengar panik di luar. Aku memutar kursiku menghadap pintu. Tidak ada yang perlu dibicarakan, jawabku dingin. Rin, tolong. Jangan begini. Ibu tidak tahu apa-apa. Dia hanya apa, Mas? Potongku. Hanya menghinaku? Hanya membela pelakor yang kamu hamili? Atau hanya ikut menikmati uangku yang kamu curi? Keheningan. Apa maksudmu? Aku tidak mencuri, suaranya meninggi, ada nada ketakutan di sana. DP apartemen atas namamu. Transfer rutin ke Sinta Dewi. Semuanya dari rekening perusahaan. Kamu menyebutnya apa? Kerja keras? Gedebuk. Dia pasti memukul pintu. Arini, buka. Kita bisa selesaikan ini baik-baik. Jangan gegabah. Sudah terlambat,
desisku. Nikmati saja malammu. Anggap saja ini malam terakhirmu tidur nyenyak sebagai pria sukses. Aku tidak menjawabnya lagi. Kudengar dia mengumpat, memohon, lalu menggedor pintu beberapa kali sebelum akhirnya langkah kakinya menjauh menuruni tangga. Pengecut. Di lantai bawah, suasananya pasti sedang meriah. Dan benar saja. Dari kamera CCTV yang terhubung ke layarku, aku bisa melihat semuanya. Ibu Ratih, dengan sikap nyonya besar, sedang mondar-mandir di ruang tamu. Embok. Embok Inah, teriaknya pada Artku. Embok Inah, yang sudah bekerja denganku belasan tahun, muncul dengan wajah bingung. Apa, Bu? Apa? Kamu panggil saya, Bu? Bentak Ibu Ratih. Panggil saya, Nyonya Besar? Sekarang, buatkan makan malam. Yang istimewa. Sinta ini lagi ngidam. Dia mau makan sup buntu premium dan jus sirsak. Embok Inah mengerutkan kening. Tapi, Nyonya Arini. Jangan sebut nama perempuan malas itu, potongnya. Sekarang, yang berkuasa di rumah ini saya. Ibunya Bima, pemilik rumah ini. Cepat kerjakan. Atau kamu saya pecat? Sinta duduk di sofa, mengelus perutnya dengan senyum penuh kemenangan, sambil menonton televisi layar datar 80 inciku. Lalu Bima turun dengan wajah kusut. Bagaimana, Bima? Sudah kamu urusi Arini? Tanya ibunya tajam. Sudah kamu bilang, kalau dia tidak mau nurut, suruh pergi saja dari sini? Dia itu cuma numpang. Bima tidak menjawab. Dia mengempaskan diri ke sofa, menjambak rambutnya. Mas, panggil Sinta manja. Kok kamu stres gitu? Aku di sini loh, ditemenin. Diam kamu, bentak Bima. Sinta terkejut. Ibu Ratih melotot. Bima, berani kamu bentak Sinta? Dia lagi hamil cucu ibu. Ibu? Ibu nggak ngerti? Erang Bima. Semua ini rumit. Apanya yang rumit? Sergah Ibu Ratih. Kamu itu laki-laki. Pemimpin. Masa sama istri model begitu saja kamu takut? Pecat saja dia jadi istri. Nikahi Sinta resmi. Selesai. Kamu kan kaya raya, Bima. Kamu bisa lakukan apa saja. Bima memejamkan matanya. Dia tahu semuanya akan berakhir. Gengsinya yang setinggi langit itu kini berbenturan dengan kenyataan yang menghantamnya telak. Aku tersenyum sinis di ruang kerjaku. Benar, Bima. Kamu kaya raya. Dengan uangku. Aku mematikan monitor CCTV. Aku tidak perlu melihat drama para parasit itu lagi. Aku bersandar di kursiku, menatap langit-langit. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, aku merasa ringan. Malam itu, aku tidur di sofa ruang kerjaku. Rian dan Tiara, untungnya, sedang menginap di rumah sahabatku, sudah kurencanakan sebelumnya, aku punya firasat kunjungan mertuaku akan buruk, meski tidak seburuk ini. Anak-anakku aman. Sekarang, saatnya membersihkan rumahku dari sampah. Besok pagi adalah hari perhitungan. Pagi datang disambut dengan keributan. Aku tidak tidur semalam suntuk di ruang kerjaku, hanya memejamkan mata sejenak di sofa. Tapi anehnya, tubuhku terasa bugar. Adrenalin dan keputusan yang telah bulat membuatku fokus. Pukul 6:30, aku mandi di kamar mandi ruang kerjaku. Aku memilih pakaianku dengan saksama. Bukan daster rumahan yang selalu mereka hina. Hari ini, aku memakai powersuit terbaikku, blazer hitam tajam, kemeja sutra putih gading, dan celana bahan yang pas. Rambutku kugulung rapi. Aku adalah Arini, sang CEO, dan aku akan mengambil kembali istanaku. Dari monitor CCTV, aku melihat Bima keluar dari kamar tamu, dia jelas tidak tidur di kamar utama kami. Wajahnya pucat, matanya merah. Dia mondar-mandir di ruang makan, ponsel menempel di telinga. Aku tersenyum tipis. Dia pasti sudah mencoba mengakses rekening perusahaan. Dan gagal. Kartu kreditnya, akses perbankannya, semua telah kucabut. Halo? Halo? Kenapa kartu saya diblokir? Teriaknya pada seseorang di seberang telepon. Di sisi lain, Ibu Rati dan Sinta keluar dari kamar tamu utama yang semalam mereka rebut. Mereka tampak segar. Kemenangan palsu membuat tidur mereka nyenyak. Embok Inah,
teriak Ibu Ratih dari meja makan. Mana sarapannya? Kok belum siap? Kamu malas-malasannya? Embok Inah, yang setia padaku, menjawab datar, "Maaf, Bu. Bahan makanan premium terkunci di lemari es Nyonya Arini. Saya tidak punya kuncinya." Itu benar. Tadi subuh, aku mengunci pantry dan lemari es utama. Apa-apaan? Sinta ini butuh gizi. Bima, telepon istrimu itu. Suruh dia keluar dari kandangnya, hardik Ibu Ratih. Bima membanting ponselnya ke meja. Aku tidak bisa hubungi siapa-siapa. Semuanya diblokir. Arini, dia mengunci semuanya. Apa maksudmu? Ibu Ratih mulai bingung. Dan tepat di saat itu, bel rumah berbunyi. Bukan satu mobil, tapi 3. 1 van box, dan 2 mobil minibus. Pintu depan terbuka sebelum Embok Inah sempat ke sana. 2 adik Bima, Indra dan Susi, bersama pasangan mereka, menyerbu masuk membawa koper-koper besar dan kardus-kardus. Assalamualaikum. Wah, Kak Bima. Akhirnya kita sampai, teriak Indra, matanya takjub melihat kemewahan rumahku. Gila, Kak. Ini rumah atau istana? Enak banget jadi Kak Bima. Susi menimpali, langsung duduk di sofa dan mengambil remote TV. Ibu Ratih tertawa lebar. Wajah paniknya hilang, diganti kesombongan. Nah, akhirnya anak-anakku semua kumpul. Selamat datang di rumah baru kalian. Sinta tersenyum lebar. Bima, sebaliknya, tampak seperti mayat hidup. Bu, apa-apaan ini? Kenapa mereka semua ke sini? Loh, ya ibu suruh ke sini, jawab Ibu Ratih enteng. Ibu sudah putuskan. Kita semua akan tinggal di sini. Di rumahmu yang besar ini. Biar si Arini tahu diri. Kita akan rawat Sinta di sini sampai melahirkan. Indra, Susi, kalian pilih kamar tamu di atas. Bawa barang kalian. Asik, seru Susi. Tunggu, cegah Ibu Ratih. Dia menunjuk ke arah tangga utama, ke kamar tidurku. Susi, kamu bantu Sinta. Pindahkan barang-barang Arini dari kamar utama. Kamar itu sekarang punya Sinta. Dia kan istri baru, lagi hamil pula. Harus di kamar terbaik. Ibu, jangan, Bu. Jangan. Bima berusaha mencegah, tapi suaranya bergetar. Jangan apa, Bima? Kamu ini lembek sekali. Susi, cepat. Mereka benar-benar melakukannya. Susi dan Indra mulai menarik koper mereka ke arah kamar tidurku, siap menginvasi. Dan saat itulah, bel pintu kembali berbunyi. Kali ini, aku tahu siapa yang datang. Biar saya yang buka. Suaraku yang tenang dan dingin menggelegar dari atas. Semua aktivitas terhenti. Semua kepala menoleh ke tangga. Aku, Arini, berdiri di sana, menatap mereka semua dari atas. Ibu Ratih, Sinta, Indra, Susi, dan Bima. Para parasit. Perlahan, aku menuruni tangga, langkahku mantap. Aku melewati mereka, membuka pintu utama. Di sana, Pak Haris berdiri dengan 2 asistennya, membawa koper-koper dokumen. Selamat pagi, Bu Arini, sapanya. Selamat pagi, Pak. Terima kasih sudah datang tepat waktu. Silakan masuk. Pak Haris dan timnya masuk. Suasana di ruang tamu menjadi tegang. Siapa mereka, Rin? Tanya Bima, suaranya parau. Tamu? Tamu siapa lagi ini? Ketus Ibu Ratih. Rumah lagi ramai kok terima tamu. Suruh pulang saja. Aku berdiri di tengah ruangan. Mereka tamu saya. Dan kebetulan, kalian semua berkumpul, jadi saya tidak perlu bicara 2 kali. Aku menatap Ibu Ratih. Ibu bilang, ini rumah Bima? Tentu saja. Anakku sukses. Kamu cuma numpang. Salah, kataku datar. Aku menoleh ke Bima. Mas Bima, kamu mau jelaskan? Atau biar pengacara saya? Bima menunduk, gemetar. Baik, kataku. Pak Haris, silakan. Pak Haris melangkah maju, membuka mapnya. Selamat pagi. Saya Haris, kuasa hukum dari Ibu Arini. Berdasarkan surat-surat yang sah, rumah yang sedang Anda pijak ini
dengan sertifikat hak milik nomor 1732 adalah aset atas nama Ibu Arini yang dibeli beliau jauh sebelum pernikahannya dengan saudara Bima. Keheningan total. Wajah Ibu Ratih dan adik-adiknya membeku. Bohong, pekik Susi. Enggak mungkin. Tidak hanya itu, lanjut Pak Haris. PT Jaya Abadi, perusahaan tempat saudara Bima bekerja. Perusahaan anakku, potong Ibu Ratih. Adalah perusahaan yang didirikan dan 100% sahamnya dimiliki oleh Ibu Arini, sambung Pak Haris, tenang. Saudara Bima diangkat sebagai direktur operasional oleh Ibu Arini. Beliau adalah karyawan. Wajah Sinta langsung pucat pasi. Dia berhenti mengelus perutnya. Karyawan, desis Ibu Ratih. Matanya menatap liar ke Bima. Bima? Bima, ini tidak benar, kan, nak? Bilang sama ibu, bilang mereka bohong. Bima tidak sanggup mengangkat wajahnya. Maaf, Bu. Lirihnya. Itu adalah pengakuan. Jadi, lanjutku, mengambil alih. Uang bulanan yang ibu nikmati. Liburan yang kalian pamerkan. Semua itu uang saya. Yang saya berikan atas nama Bima, agar dia terlihat baik di mata ibu. Dan dia, aku menunjuk Bima. Bukan hanya pembohong. Dia juga pencuri. Apa? Seru Indra. Pak Haris mengangkat map kedua. Saudara Bima telah menggunakan dana perusahaan tanpa persetujuan pemilik, Ibu Arini, sebesar 5,7 miliar rupiah. Untuk membiayai Nona Sinta Dewi di sini, dan untuk DP apartemen mewah atas namanya sendiri. Mas Bima, kamu? Sinta menatap Bima, ngeri. Atas tindakannya, kataku, suaraku tak bergetar. Mulai detik ini, Bima Prayoga, saya pecat. Tidak dengan hormat. Pak Haris menyerahkan surat pemecatan ke tangan Bima yang terkulai. Dan ini, Pak Haris menyerahkan surat kedua. Gugatan cerai. Dan ini, surat laporan kepolisian atas penggelapan dana. Anda bisa memilih, Saudara Bima, mengembalikan semua aset dan pergi baik-baik, atau kita bertemu di pengadilan pidana. Tidak. Jeritan itu datang dari Ibu Ratih. Dia akhirnya mengerti. Semuanya palsu. Tidak ada anak sukses. Tidak ada rumah mewah. Tidak ada uang. Yang ada hanya hidup miskin di kampung, rumah reot. Matanya terbelalak, menatapku dengan ngeri, lalu ke Bima dengan benci. Dia memegangi dadanya. Bima, kamu miskin? Dan dengan kata-kata itu, matanya memutar ke atas, dan tubuhnya ambruk ke lantai. Ibu, teriak Indra dan Susi. Ruang tamuku yang mewah kini penuh dengan kekacauan. Ibu Ratih pingsan. Sinta menangis histeris. Adik-adik Bima panik. Dan Bima, suamiku, berdiri mematung seperti patung lilin yang mulai meleleh. Aku menatap semua itu dengan dingin. Cukup, ujarku. Acaranya sudah selesai. Kekacauan itu berlangsung seperti adegan film bisu yang dipercepat. Indra dan Susi panik mengguncang tubuh Ibu Ratih. Sinta menangis meraung-raung, bukan lagi tangisan manja, tapi tangisan ketakutan yang nyata. Bima, suamiku, atau lebih tepatnya, calon mantan suamiku, masih berdiri membeku, surat pemecatan dan gugatan cerai di tangannya yang terkulai lemas seolah kertas itu berbobot 1 ton. Aku menatap mereka tanpa ekspresi. Tidak ada lagi rasa kasihan. Tidak ada lagi toleransi. Embok Inah, panggilku tenang. Embok Inah, yang sedari tadi menyaksikan drama itu dari ambang ruang makan, segera mendekat. Matanya berkaca-kaca, tapi ada senyum tipis di bibirnya. Iya, Nyonya. Tolong panggil 2 satpam di pos depan. Bilang ada tamu yang perlu dibantu keluar. Satpam? Indra, adik Bima, mendongak. Wajahnya yang tadi panik kini berganti marah. Mbak Arini, ini ibu pingsan. Mbak malah manggil satpam? Tega banget. Aku menatapnya dingin. Tega? Kalian satu keluarga datang ke rumah saya, berencana merebut kamar saya, menghina saya, dan hidup dari uang saya. Di mana letak, tega, saya dibandingkan itu? Indra terdiam. Bima akhirnya bergerak. Dia tersentak seolah baru bangun dari mimpi buruk. Dia menjatuhkan kertas-kertas itu dan berlutut di depanku. Rin, Arini,
Aku mohon, Rin. Dia mencoba meraih kakiku, tapi aku mundur selangkah. Aku salah. Aku hilaf. Tapi jangan begini, Rin. Ini semua ibu. Ibu yang komporin aku. Dia yang bilang kamu nggak pantas. Dia yang... Jadi ini salah ibu. Suara Ibu Ratih terdengar serak. Dia sudah siuman. Ibu Ratih didudukan di sofa oleh Susi. Wajahnya tidak lagi angkuh. Wajahnya pucat dan tua. Dia menatap Bima dengan pandangan kosong penuh kekecewaan. Jadi, semua cerita suksesmu bohong, Bima? Rumah reot kita itu nyata? Kamu cuma karyawan numpang hidup sama dia. Bu, Bima bisa jelaskan? Diam, bentakku. Cukup sudah. Saya tidak punya waktu untuk drama kalian. Pak Haris, aku menoleh ke pengacaraku. Ya, Bu Arini. 1 jam. Saya beri mereka waktu 1 jam untuk mengemasi barang-barang pribadi yang mereka bawa saat datang ke sini. Mataku menyapu koper-koper dan kardus-kardus baru yang dibawa Indra dan Susi. Kardus-kardus itu, yang baru kalian bawa dari van box, silakan masukkan kembali ke van. Kalian tidak akan pindah ke sini. Tapi, Mbak? Susi mencoba protes. Mau protes? Aku mengangkat telepon intercom. Saya bisa panggil polisi dalam 5 menit. Bukan hanya satpam. Susi langsung diam. Sinta, si pelakor, tiba-tiba merangkak ke arahku. Perut buncitnya membuat gerakannya canggung. Mbak Arini, Mbak, saya mohon, Mbak. Isaknya. Saya nggak tahu apa-apa. Saya cuma disuruh Mas Bima. Dia janji mau nikahin saya, kasih saya apartemen, saya hamil, Mbak. Saya butuh tempat tinggal. Kasihan anak ini. Aku menatap perutnya, lalu menatap wajahnya yang berlinang air mata. Anak itu tidak salah, kataku datar. Yang salah itu bapaknya. Aku menunjuk Bima yang masih berlutut. Dia urusanmu, bukan urusanku. Dan apartemen yang dia janjikan? DP-nya dibayar pakai uang perusahaan saya. Dan uang itu akan saya sita kembali. Jadi, selamat, kamu tidak punya apa-apa? Wajah Sinta berubah dari memelas menjadi pucat pasi. Dia mengerti. Dia sama saja dengan Ibu Ratih. Dia bertaruh pada kuda yang salah. Sudah, kataku. Satpam sudah datang. 2 satpam berseragam rapi masuk, berdiri tegak di dekat pintu. Pak, kataku pada satpam. Tolong awasi, tamu-tamu, ini. Pastikan mereka hanya membawa barang yang mereka bawa. Jangan sampai ada satu pun barang dari rumah ini yang keluar. Periksa tas mereka. Baik, Bu. Dan kamu, aku menatap Bima untuk terakhir kalinya. Dia tampak hancur. Gengsi dan kebohongannya telah merenggut segalanya darinya. Pilih, Mas. Tanda tangani surat cerai ini, setujui pengembalian dana 5,7 miliar yang akan dicicil dari, entah dari mana kamu dapat uang nanti. Atau, saya tidak usah repot-repot pakai gugatan. Saya langsung masukkan laporan pidana sekarang, dan kamu dijemput polisi. Silakan. Pak Haris meletakkan kembali surat-surat itu dan sebuah pulpen di meja kopi. Bima menatap surat itu. Lalu dia menatap ibunya yang kini menangis dalam diam, menatap adik-adiknya yang memandangnya dengan jijik, menatap Sinta yang menatapnya dengan benci. Dia tidak punya pilihan. Dengan tangan gemetar, Bima Prayoga mengambil pulpen itu. Dia menandatangani semuanya. Surat cerai. Surat pengakuan hutang penggelapan. Surat pemecatan. Bagus, kata Pak Haris, mengambil kembali dokumen-dokumen itu. Sekarang, kataku, melangkah mundur, memberi mereka ruang. Kalian punya sisa waktu 55 menit. Setelah itu, saya akan anggap kalian menyetujui opsi kedua. Penjah. Aku berbalik, tidak menoleh lagi. Aku naik ke lantai 2, menuju kamarku yang sebenarnya. Aku bisa mendengar di belakangku suara tangisan, umpatan, dan barang-barang yang diseret terburu-buru. Aku masuk ke kamarku. Kunci pintu. Aku berdiri di depan jendela besar, menatap taman bunga yang kurawat sendiri. Rumahku akhirnya sunyi. 1 jam kemudian, aku mendengar suara van box dan minibus menyala, lalu menjauh pergi dari gerbang.
Aku menarik napas dalam-dalam. Udara pagi tak pernah terasa sesegar ini. Aku mengambil ponselku. Embok Inah, kataku. Mereka sudah pergi. Tolong telepon jasa deep cleaning profesional. Saya mau seluruh rumah ini dibersihkan. Ganti semua spray di kamar tamu. Buang semua sisa makanan mereka. Saya mau rumah ini bersih dari kuman. Perang telah usai. Aku menang. Sekarang, saatnya menata hidupku kembali. Sore itu, rumahku beraroma lemon dan disinfektan. Tim deep cleaning bekerja seperti tentara, membersihkan setiap sudut, menyedot setiap debu, dan mengganti semua linen yang telah disentuh oleh keluarga parasit itu. Aku berdiri di balkon, membiarkan angin sore menerpa wajahku. Rumah ini akhirnya terasa seperti rumahku lagi. Bersih. Tenang. Setelah semuanya selesai, aku menyuruh Embok Inah mengambil cuti beberapa hari untuk menenangkan diri. Beliau menolak dengan halus. Saya lebih tenang di sini, Nyonya. Melihat Nyonya baik-baik saja, saya ikut lega. Aku tersenyum tulus, bersyukur atas loyalitasnya. Tugas pertamaku adalah menjemput anak-anak. Rian dan Tiara. Hartaku yang paling berharga. Aku mengemudi sendiri ke rumah sahabatku. Saat mereka berlari keluar dan memelukku erat, seluruh beban dunia terangkat dari pundakku. Ibu, kita kangen banget, celoteh Tiara. Nenek udah pulang, Bu? Tanya Rian polos. Di dalam mobil, dalam perjalanan pulang, aku menarik napas. Aku harus menjelaskannya, walau sedikit. Sayang, mulaku lembut. Dengarkan ibu, ya. Mulai sekarang, ayah tidak akan tinggal di rumah kita lagi. Keduanya terdiam. Tiara mengerutkan kening. Kenapa, Bu? Ayah kerja di luar kota? Enggak, sayang. Ibu dan ayah, kami putuskan untuk berpisah. Terkadang, orang dewasa lebih baik berteman daripada tinggal bersama. Rian, yang lebih tua dan lebih sensitif, menatapku tajam. Apa karena Nenek Ratih? Aku terkejut. Kenapa kamu tanya begitu, Nak? Rian gak suka Nenek. Dia selalu marahin ibu. Dia juga gak mau main sama Rian. Dia bilang mainan Rian jelek, katanya pelan. Ayah juga? Ayah diam aja pas ibu dimarahin. Aku menepikan mobil sejenak, mematikan mesin. Aku berbalik menghadap mereka di kursi belakang. Aku memeluk mereka berdua erat. Ya Tuhan, anak-anakku melihat dan merasakan lebih dari yang kukira. Maafin ibu, ya, bisikku. Maaf kalau kalian jadi nggak nyaman. Tapi ibu janji, mulai sekarang, rumah kita akan jadi tempat yang paling aman dan paling bahagia buat kalian. Hanya ada kita bertiga, Nenek Ratih dan ayah tidak akan menyakiti ibu lagi. Tiara mengangguk. Asal ada ibu, Tiara seneng. Aku mencium kening mereka. Hatiku yang tadinya retak, kini mulai terisi kembali oleh cinta murni mereka. Keesokan harinya, aku kembali ke PT Jaya Abadi. Saat aku melangkah masuk ke lobi, mengenakan stiletto merah dan setelan biru tua, seluruh kantor seolah berhenti bernapas. Para karyawan yang terbiasa melihatku hanya sesekali atau mendengar namaku sebagai pemilik pasif, kini melihatku melangkah mantap menuju lift CEO, lift yang selama ini hanya digunakan Bima. Aku memanggil rapat darurat dengan semua manajer senior. Pukul 9 pagi, mereka semua berkumpul di ruang rapat utama. Wajah mereka tegang. Mereka pasti sudah mendengar rumor. Aku berdiri di depan ruangan, tanpa basa-basi. Selamat pagi, sapaku, suaraku menggema di ruangan yang hening. Seperti yang mungkin sudah Anda dengar, per hari kemarin, Bima Prayoga tidak lagi menjabat sebagai direktur operasional dan tidak lagi menjadi bagian dari perusahaan ini. Beberapa orang bertukar pandang kaget. Saya tidak akan merinci alasannya. Cukup katakan, telah terjadi pelanggaran berat terhadap kebijakan perusahaan dan penyalahgunaan wewenang yang tidak dapat ditolerir. Aku menatap mereka satu persatu. Saya tahu, banyak dari Anda yang dipekerjakan oleh Pak Bima. Loyalitas Anda mungkin terbagi. Tapi saya tegaskan hari ini, PT Jaya Abadi adalah milik saya. Saya yang mendirikannya. Dan mulai hari ini, saya mengambil alih kembali kendali penuh sebagai CEO aktif. Aku memaparkan rencanaku. Audit total keuangan.
restrukturisasi beberapa divisi yang membengkak karena kroni-kroni Bima, dan fokus baru pada ekspansi. Awalnya mereka tegang, namun saat aku mulai membedah data, menunjukkan visi, dan menjawab pertanyaan mereka dengan data yang akurat, data yang selama ini kupelajari dari balik layar, ketegangan itu berubah menjadi kekaguman. Mereka sadar. Sang ratu telah kembali ke singgasananya. Kerja bagus, kata Pak Haris di telepon sore itu. Proses perceraian berjalan lancar. Dia menyetujui semua tuntutan. Soal hutang 5,7 miliar, dia minta keringanan. Aku tertawa sinis. Tidak ada keringanan untuk pencuri. Saya setuju. Kabar lain, Nona Sinta Dewi tadi menelepon kantor saya. Menangis-nangis. Menanyakan soal apartemen. Dan Anda bilang apa? Saya bilang, dia harus menagihnya pada Bima Prayoga. Bukan pada Anda. Bagus. Minggu pertama berlalu dengan cepat. Rumah kembali normal. Anak-anak kembali bersekolah. Aku bekerja dari pagi sampai sore di kantor, membangun kembali fondasi perusahaanku. Suatu sore, Embok Ina menghampiriku saat aku sedang bersantai di taman belakang. Nyonya, sapanya ragu. Saya dapat kabar dari sepupu saya yang di kampungnya Pak Bima. Aku mengangkat alisku. Oh ya? Kabar apa, Embok? Itu, Bu Ratih dan Pak Bima sudah kembali ke kampung, Nyonya. Lalu, mereka tinggal di rumah lama. Yang reot itu, Nyonya. Dan katanya, mereka membawa perempuan hamil itu. Aku bisa membayangkannya. Rumah kayu kecil yang pengap, yang dulu diceritakan Bima sebagai kenangan masa kecil. Kata sepupu saya, lanjut Embok Inah pelan. Mereka ribut terus setiap hari. Perempuan hamil itu, Sinta, mengamuk karena tidak ada air panas dan listrik sering mati. Bu Ratih juga stres, marah-marah terus. Dan Pak Bima dia cuma duduk di teras, melamun. Tidak kerja. Aku terdiam. Ada sedikit rasa, tidak, bukan kasihan. Itu adalah pembenaran. Keadilan. Dasar keluarga serakah, desisku pelan. Mereka mendapatkan apa yang mereka tabur. Malam itu, aku menemani Rian dan Tiara tidur. Aku membacakan mereka dongeng tentang ksatria dan naga. Setelah mereka terlelap, aku memandangi wajah damai mereka. Perjuanganku belum selesai. Aku harus memastikan mereka tidak akan pernah kekurangan apapun. Dan aku harus memastikan bayangan masa lalu itu tidak akan pernah kembali. 6 bulan berlalu sejak hari perhitungan itu. 6 bulan yang mengubah segalanya. Bagiku dan anak-anak, hidup berubah menjadi lebih baik. Jauh lebih baik. Rumah kami yang dulu terasa tegang dan penuh kepalsuan, kini menjadi surga yang damai. Tawa Rian dan Tiara menggema bebas di setiap ruangan. Mereka tidak perlu lagi berjingkat-jingkat takut mengganggu Nenek Ratih. Mereka bisa berlarian, menumpahkan jus di lantai tanpa sengaja, dan hanya mendapatkan senyuman lembut serta lep dari Embok Inah. Aku pun berubah. Kembali memegang kendali penuh PT Jaya Abadi, aku menemukan kembali gairahku. Aku bukan lagi Arini si istri rumahan. Aku adalah Arini sang pemimpin. Perusahaan yang sempat oleng karena Bima menyedot dana dan menempatkan orang-orang tidak kompeten di posisi penting, kini kembali melesat. Aku memimpin restrukturisasi besar-besaran. Kroni-kroni Bima, yang hanya bisa menjilat tapi tak bisa bekerja, kutendang keluar satu persatu. Aku mengganti mereka dengan profesional muda yang lapar akan prestasi. Audit total mengungkapkan lebih banyak lubang kecil yang dibuat Bima, mencoba menggerogoti perusahaan dari dalam. Aku menutup semua lubang itu. Dalam 6 bulan, harga saham perusahaan naik 30%. Klien-klien baru yang lebih besar berdatangan. Aku meluncurkan 2 anak perusahaan baru yang inovatif. Wajahku mulai muncul di majalah bisnis, diwawancarai sebagai salah satu CEO wanita paling berpengaruh. Aku menikmati setiap detiknya. Aku bekerja keras, tapi aku juga memastikan punya waktu untuk anak-anakku. Setiap sore jam 5, aku sudah di rumah. Kami makan malam bersama. Aku mengajari mereka berenang di akhir pekan. Kami berlibur ke Jepang, hanya kami bertiga, sesuatu yang selalu kuimpikan namun selalu ditunda Bima dengan alasan, ibu tidak bisa ikut. Aku hidup bahagia. Aku kaya,
sukses, dan yang terpenting, aku damai. Lalu, bagaimana kabar mereka? Keluarga serakah itu? Kabar itu datang lagi dari Mbok Inah, yang masih rajin bertukar gosip dengan sepupunya di kampung Bima. Kehidupan keluarga Prayoga tidak berjalan seperti yang mereka bayangkan. Ibu Ratih, sang mantan ratu palsu, kabarnya jatuh sakit. Stroke ringan menyerang sisi kirinya. Kesombongannya luntur seketika. Dia yang dulu biasa memerintah, kini harus dirawat. Ironisnya, satu-satunya orang yang bisa merawatnya adalah Sinta, si pelakor. Sinta sendiri sudah melahirkan seorang bayi laki-laki. Tapi alih-alih membawa kebahagiaan, bayi itu membawa lebih banyak pertengkaran. Tinggal di rumah reot yang panas, tanpa fasilitas, membuat Sinta stres berat. Dia dan Ibu Rati dikabarkan berperang mulut setiap hari, saling menyalahkan atas nasib buruk mereka. Indra dan Susi, adik-adik Bima, langsung kabur. Begitu tahu kakak mereka bangkrut dan punya hutang miliaran, mereka kembali ke perantauan masing-masing, pura-pura tidak kenal. Mereka memblokir nomor Bima. Bantuan keuangan yang dulu mengalir deras, kini berhenti total. Dan Bima? Bima, pria yang dulu gagah di atas panggung kesuksesan palsu, kini hancur. Dia mencoba mencari pekerjaan di kota, tapi reputasinya sudah hancur. Siapa yang mau mempekerjakan seorang mantan direktur yang dipecat karena penggelapan? Dia berakhir menjadi kuli serabutan di kampungnya, mengangkut pasir dan batu. Uangnya hanya cukup untuk membeli beras dan rokok kretek. Dia terjebak di antara ibu yang sakit-sakitan dan istri baru yang terus menuntut. Karma telah bekerja dengan cara yang begitu sempurna. Mereka yang dulu menghinaku karena miskin, kini benar-benar merasakan kemiskinan yang sesungguhnya. Aku mendengarkan cerita itu sambil menyeruput teh melati di tamanku yang asri. Aku tidak merasakan kasihan. Aku hanya merasakan keadilan. Hingga suatu sore yang terik, sekitar 8 bulan setelah pengusiran itu, sebuah bayangan muncul di depan gerbang megah rumahku. Satpam meneleponku melalui interkom. Nyonya, ada seorang pria, kelihatannya maaf gembel, Nyonya. Mengaku bernama Bima. Dia memaksa ingin bertemu Nyonya. Jantungku berhenti sedetik. Jangan biarkan dia masuk. Saya akan ke sana. Aku berjalan ke pos Satpam, melihat dari monitor CCTV. Itu memang Bima. Tapi bukan Bima yang ku kenal. Pria di layar itu kurus, kulitnya hitam terbakar matahari. Rambutnya acak-acakan, janggutnya tidak terurus. Dia memakai kaos oblong kusam yang sobek di bahunya dan celana jeans pudar. Dia tampak 10 tahun lebih tua. Dia melihat kamera, menyadari aku mungkin sedang mengawasinya. Rin, Arini, teriaknya ke interkom. Aku mohon, Rin, buka pintunya. Aku perlu bicara. Ini aku, Bima. Aku menekan tombol mute. Mau apa kamu? Suaraku yang dingin dan tenang membuatnya terlonjak. Arini. Ya Tuhan, Rin aku minta maaf. Dia langsung menangis. Berlutut di depan gerbang, di atas aspal yang panas. Aku salah, Rin. Aku sudah dihukum. Ibu sakit. Sinta, anakku kami kelaparan. Rin. Kami makan nasi aking. Lalu, tanyaku datar. Aku sadar, Rin. Cuma kamu wanita yang baik. Cuma kamu yang tulus. Aku dibutakan oleh ibuku, oleh gengsi. Aku mohon, Rin, terima aku kembali. Aku nggak minta jadi suamimu lagi. Jadi apa aja, Rin? Jadi tukang kebunmu. Jadi supir. Apa aja. Asal aku bisa makan. Kasihan anak-anak. Rian dan Tiara, apa mereka nggak kangen ayah? Dia menggunakan anak-anak. Senjata terakhir seorang pengecut. Aku tersenyum miris. Kesempatan tidak datang 2 kali, Bima. Rin, tolong, Rin. Aku. Pak Satpam, kataku, berganti saluran ke Satpam. Tolong usir dia. Jika dia menolak, panggil polisi. Aku mematikan monitor. Aku berbalik, berjalan kembali ke rumahku yang sejuk dan mewah. Aku tidak menoleh ke belakang. Di kejauhan, aku masih bisa mendengar teriakannya yang putus asa, memanggil namaku, memohon belas kasihan yang sudah lama mati. Selamat menikmati penderitaanmu, Bima, bisikku pada angin.
Kamu sendiri yang memilih jalan itu. Teriakan Bima di luar gerbang hari itu adalah gema terakhir dari masa lalu yang menyakitkan. Setelah hari itu, dia tidak pernah kembali. Mungkin dia akhirnya sadar. Mungkin dia malu. Atau mungkin, dia terlalu sibuk mencoba bertahan hidup untuk memikirkan kemewahan yang pernah direnggutnya. Aku tidak peduli. Hidupku terus berlanjut, menanjak, dan bersinar lebih terang dari sebelumnya. Setahun setelah perceraian, PT Jaya Abadi meresmikan cabangnya di Singapura. Aku terbang ke sana bersama Rian dan Tiara. Kami merayakannya dengan makan malam di restoran mewah dengan pemandangan Marina Bay Sands. Anak-anakku, yang kini tumbuh lebih percaya diri dan ceria, menatap gemerlap lampu kota dengan mata berbinar. Ibu hebat, puji Rian, yang kini berusia 9 tahun. Besok Rian juga mau jadi kayak ibu. Aku tertawa dan mengacak rambutnya. Kamu bisa jadi apapun yang kamu mau, sayang. Asal kamu jujur, kerja keras, dan jangan pernah merendahkan orang lain. Malam itu, di kamar hotel kami yang mewah, aku memandangi anak-anakku yang tertidur pulas. Aku telah berhasil. Aku telah memberi mereka kehidupan yang layak, aman, dan penuh cinta, tanpa bayang-bayang keluarga toksik yang hampir menghancurkan kami. 2 tahun berlalu. Perusahaanku menjadi salah satu raksasa di bidangnya. Aku mulai mendedikasikan sebagian waktuku untuk kegiatan amal. Aku membangun yayasan yang fokus pada pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak korban KDRT. Aku menggunakan ceritaku, tanpa menyebut nama, sebagai inspirasi. Bahwa perempuan bisa bangkit, tidak peduli seberapa dalam mereka dijatuhkan. Aku menemukan kebahagiaan baru. Bukan dari seorang pria, tapi dari diriku sendiri. Dari pencapaianku, dari tawa anak-anakku, dari kedamaian hatiku. Tentu saja, aku masih mendengar kabar burung. Kabar terakhir tentang keluarga Prayoga datang setahun yang lalu, lagi-lagi dari sepupu jauh Embok Inah. Ibu Ratih akhirnya meninggal dunia. Dia meninggal dalam kondisi yang memprihatinkan di rumah reot itu, hanya ditemani oleh Sinta yang kelelahan. Penyakit dan penyesalan menggerogoti sisa hidupnya. Tak ada lagi kesombongan, hanya ada tubuh renta yang ditinggalkan oleh semua orang kecuali wanita yang sama-sangat dibencinya. Sinta, setelah Ibu Ratih tiada, kabarnya menjual rumah reot itu, yang ternyata entah bagaimana caranya telah digadaikan oleh Bima untuk utang, dan pergi. Dia membawa anaknya, kabur ke kota lain, memulai hidup baru, dan menghilang tanpa jejak. Dia meninggalkan Bima sendirian, tanpa rumah, tanpa keluarga. Dan Bima Prayoga, mantan suamiku yang tampan dan gagah, kini menjadi cerita sedih di kampungnya. Ditinggal semua orang, dibebani hutang yang tak mungkin terbayar, dan hancur oleh penyesalannya sendiri. Kabarnya dia menjadi pemabuk, menghabiskan sisa-sisa tenaganya untuk bekerja serabutan di siang hari dan minum tuak di malam hari. Dia menjadi contoh nyata dari pepatah. Semakin tinggi dia terbang dengan sayap pinjaman, semakin keras dia jatuh. Dia yang dulu menghinaku sebagai wanita rumahan yang malas, kini hidupnya jauh lebih hina dari apapun yang pernah dia bayangkan tentangku. Aku menutup telingaku dari kabar-kabar itu. Bukan urusanku lagi. Hari ini adalah hari kelulusan TK Tiara. Putri kecilku cantik sekali memakai toga mini. Rian menggandengnya penuh bangga. Aku duduk di barisan depan, merekam setiap momen dengan ponselku, air mata bahagia menggenang di pelupuk mataku. Setelah acara selesai, seorang pria menghampiriku. Dia salah satu ayah dari teman sekelas Tiara. Pria yang tampan, rapi, dan menatapku dengan senyum tulus. Kami sudah sering bertemu di acara sekolah. Namanya Adit, seorang duda yang berprofesi sebagai arsitek. Arini, selamat untuk Tiara, ya, sapanya ramah. Malam ini, saya ada pesta kecil di rumah. Merayakan proyek baru. Mau datang? Bawa Rian dan Tiara sekalian, ada barbeque. Aku tersenyum. Senyum yang tulus, tanpa beban. Terima kasih, Adit. Sepertinya ide bagus. Dia tersenyum lebih lebar. Saya tunggu. Saat dia berjalan pergi, aku menatap punggungnya sejenak. Mungkin ada lembaran baru yang lain. Tapi aku tidak terburu-buru. Aku berbalik dan memeluk kedua anakku. Ayo pulang, sayang. Kita siap-siap ke
Hore, seru mereka bersamaan. Kami bertiga berjalan keluar dari aula sekolah, bergandengan tangan, di bawah sinar matahari sore yang hangat. Hidupku baru saja dimulai. 5 tahun. Waktu itulah yang telah berlalu sejak hari tergelap dalam hidupku, hari di mana aku akhirnya merebut kembali apa yang menjadi milikku. 5 tahun terasa seperti seumur hidup, namun juga sekejap mata. Dunia yang kubangun kembali dari puing-puing kini berdiri kokoh, berkilauan lebih indah dari apapun yang pernah kumiliki sebelumnya. PT Jaya Abadi bukan lagi hanya perusahaan nasional. Di bawah kepemimpinanku, kami telah berekspansi ke 3 negara Asia Tenggara lainnya. Aku terpilih sebagai CEO of the Year oleh majalah bisnis prestisius, dan yayasanku telah membantu ratusan perempuan keluar dari lingkaran kekerasan dan membangun kemandirian finansial mereka sendiri. Tapi kesuksesan terbesarku bukanlah deretan piala di kantor atau angka-angka di rekening bank. Kesuksesan terbesarku adalah pulang ke rumah. Malam ini, taman belakang rumahku ramai. Lampu-lampu taman berkelip indah, aroma sate dan jagung bakar memuar di udara. Rian, kini seorang remaja 12 tahun yang cerdas dan penuh perhatian, sedang asyik berdebat ringan dengan Adit tentang film pahlawan super terbaru. Yah, Adit. Pria yang kutemui di kelulusan TK Tiara itu, kini menjadi bagian tak terpisahkan dari hidup kami. Hubungan kami terjalin perlahan, dibangun di atas fondasi rasa hormat. Dia mengagumi kekuatanku, bukan mengincarnya. Dia mencintai anak-anakku seperti anaknya sendiri, tanpa pernah mencoba menggantikan posisiku sebagai pilar utama mereka. Dia adalah arsitek yang sukses dengan dunianya sendiri, dan aku adalah CEO dengan duniaku. Saat kami bersama, dunia kami menyatu, menciptakan harmoni yang damai. Tiara, putri kecilku yang kini berusia 10 tahun, tertawa cekikikan di ayunan, bermain tebak-tebakan dengan putri Adit, Sasa. Mereka sudah seperti saudara kandung. Embok Inah, yang kini lebih kuanggap sebagai keluarga daripada asisten, membawakan nampan berisi es limun. Beliau tersenyum lebar, wajahnya penuh kebahagiaan. Semuanya tampak sempurna, Nyonya, bisik Embok Inah. Aku tersenyum, membalas tatapannya. Berkat Embok juga. Di tengah keramaian kecil itu, ponselku bergetar. Sebuah pesan dari Pak Haris, pengacaraku. Ini bukan soal pekerjaan. Pak Haris sudah menjadi sahabat keluarga. Isi pesannya singkat, kabar terbaru dari kampung. Dia, Bima, meninggal 3 hari yang lalu. Sirosis hati. Tidak ada yang mengurus jenazahnya selain Pak RT. Sekadar info. Aku membaca pesan itu 2 kali. Bima, meninggal. Aku menatap kerlip lampu di kolam renang. Tidak ada rasa sedih. Tidak ada rasa benci. Tidak ada apa-apa. Dia hanyalah nama dari bab buku yang sudah lama kututup dan kusimpan di rak paling berdebu. Dia adalah orang asing. Aku menarik napas panjang, menghirup aroma rosemary dari panggangan. Bu, panggil Tiara. Ayo main tebak-tebakan sama kita. Ibu, sini. Sate ayam ibu udah jadi, seru Rian. Adit menatapku dari seberang taman, mengangkat gelasnya, memberiku senyuman paling hangat yang pernah kukenal. Senyuman yang berkata, aku di sini, dan semuanya baik-baik saja. Aku memasukkan ponsel kembali ke saku. Masa lalu, biarlah terkubur bersama pemiliknya. Aku melangkah ke tengah taman, di bawah langit malam yang cerah, bergabung dengan tawa orang-orang yang kucintai. Ibu datang, sayang. Aku memeluk kedua anakku erat. Inilah hidupku. Inilah kebahagiaanku. Kebahagiaan yang tidak diberikan oleh siapapun, tidak diwariskan, dan tidak bergantung pada siapapun. Kebahagiaan yang kubangun sendiri, dengan air mata, keringat, dan kekuatanku. Dan tidak ada seorang pun, tidak akan pernah lagi, yang bisa mengambilnya dariku. 10 tahun berlalu sejak Bima berlutut di depan gerbang. 15 tahun sejak aku, seorang wanita yang naif dan dibutakan oleh cinta, membawa seorang karyawan perantau masuk ke dalam hidup dan hatiku. Waktu adalah penyembuh, pemoles, sekaligus penyingkap kebenaran. Hari ini, aku berdiri di bawah langit senja Roma. Di depanku, Rian, pemuda gagah berusia 17 tahun, sedang tertawa sambil memotret Tiara, 15 tahun, dan Sasa,
16 tahun, yang bergaya di depan air mancur Trevi. Ibu, ayo sini. Foto bang. Rian melambai. Adit merangkul pinggangku dengan lembut. Kami menikah 3 tahun lalu, dalam sebuah upacara privat di taman belakang rumah kami, disaksikan hanya oleh anak-anak dan embok Inah. Pernikahan yang didasari oleh kemitraan, bukan ketergantungan. Kalian duluan saja, nanti ayah fotoin, kata Adit sambil tersenyum. Aku berjalan ke arah anak-anak, memeluk mereka. Rian sudah lebih tinggi dariku, dan Tiara tumbuh menjadi gadis yang cerdas dan percaya diri, persis seperti yang selalu kuimpikan. Saat kami berpose, aku teringat sesuatu. Dulu sekali, Bima pernah berjanji akan membawaku ke Eropa. Nanti ya, Rin, kalau tabungan ayah cukup, katanya, padahal dia hidup dari uangku. Janji itu, seperti janji lainnya, hanyalah angin lalu. Kini, aku di sini. Bukan karena janji seorang pria, tapi karena hasil kerjaku sendiri. Aku membawa seluruh keluargaku ke sini untuk merayakan penerimaan Rian di salah satu universitas bergengsi di London. Malam harinya, setelah makan malam yang hangat dan penuh tawa, aku dan Adit berdiri di balkon kamar hotel, menatap kerlip lampu kota abadi. Apa yang sedang kamu pikirkan? Tanyanya lembut. Hanya bersyukur, bisikku. Dulu, aku pikir kebahagiaan itu adalah dicintai oleh seorang pria. Aku salah. Kebahagiaan adalah mencintai dirimu sendiri terlebih dahulu. Adit menggenggam tanganku. Dan kamu adalah wanita paling kuat yang pernah kukenal, Arini. Kamu tidak hanya membangun kembali hidupmu, kamu membangun sebuah kerajaan. Aku tersenyum, menyandarkan kepalaku di bahunya. Nama Bima, Ratih, Sinta kini terasa seperti nama-nama dari dongeng kelam yang diceritakan di negeri yang sangat jauh. Tidak ada lagi sakit hati, tidak ada lagi amarah. Yang tersisa hanyalah kekosongan, ketidaktertarikan. Mereka telah menjadi debu dalam sejarah hidupku. Kabar terakhir yang kudengar bertahun-tahun lalu, bahkan sebelum Bima meninggal, adalah tentang Indra dan Susi. Mereka mencoba menghubungiku lewat media sosial, meminta maaf atas nama keluarga dan, tentu saja, meminta bantuan. Aku tidak pernah membacanya. Aku memblokir mereka, seperti aku memblokir semua racun dari masa laluku. Kini, hidupku penuh. Penuh dengan cinta sejati dari Adit, Tawarian dan Tiara, kesuksesan PT Jaya Abadi yang kini sudah go international, dan kedamaian hati yang tak ternilai harganya. Aku bukan lagi wanita yang diam-diam menahan sakit di balik pintu kamar. Aku bukan lagi istri rumahan yang direndahkan. Aku adalah Arini, seorang ibu, seorang istri, seorang CEO, seorang yang selamat. Dan aku adalah arsitek dari takdirku sendiri. Aku telah mengambil kembali pena dari tangan orang-orang yang mencoba menulis ceritaku, dan aku telah menulis akhir bahagiaku sendiri. 15 tahun telah berlalu sejak perjalanan kami ke Roma. 25 tahun telah berlalu sejak hari di mana aku menutup pintu untuk Bima dan keluarganya selamanya. Waktu adalah sungai yang mengalir tenang, menghanyutkan puing-puing masa lalu dan memoles batu permata hingga berkilau. Hari ini, aku duduk di teras belakang rumahku. Rumah yang sama, yang pernah hampir direbut dariku, kini terasa lebih luas dan damai. Taman yang dulu hanya berisi rumput, kini rimbun dengan pohon-pohon mangga dan flamboyan yang mekar. Di halaman rumput, tawa riuh rendah terdengar. "Nenek, lihat, aku bisa menangkap bolanya." Seorang anak laki-laki berusia 6 tahun berlari terhuyung-huyung, dikejar oleh kakak perempuannya. Mereka adalah Leo dan Luna, anak-anak Rian. Ya, putra sulungku, Rian, kini telah menjadi arsitek muda brilian yang bekerja di firma milik Adit. Dia menikah dengan wanita hebat, seorang dokter anak bernama Alia. Tidak jauh dari mereka, Tiara, putriku yang kini berusia 25 tahun, sedang duduk di bawah pohon, melukis di atas kanvas. Tiara telah tumbuh menjadi seniman berbakat sekaligus mengambil alih kepemimpinan yayasan yang kubangun. Dia mewarisi empati dan semangat juangku. "Lukisanmu indah sekali, sayang," aku mendengar suara Adit. Suamiku tercinta, Adit, kini dengan rambut yang mulai memutih di pelipisnya, berjalan menghampiri Tiara. Dia masih menatapku dengan cinta yang sama seperti puluhan tahun lalu. Pernikahan kami adalah pelabuhan yang tenang,
Bukti bahwa cinta sejati itu ada, namun ia tidak menuntut, ia memberdayakan. Aku menyeruput teh melatiku. Di usiaku yang menginjak 60 tahun, aku telah memutuskan untuk mundur dari operasional harian perusahaan. Aku masih menjabat sebagai komisaris utama, namun tampuk kepemimpinan PT Jaya Abadi, yang kini merupakan korporasi multinasional, telah kupercayakan kepada dewan direksi yang profesional. Tugasku kini adalah menikmati hidup. Menikmati tawa cucu-cucuku, menikmati lukisan putriku, dan menikmati sore yang tenang bersama suamiku. Embok Inah, beliau sudah kuanggap sebagai ibu keduaku. Beliau tinggal di paviliun mewah di belakang rumah, menikmati masa tuanya dengan damai, seringkali bertugas memanjakan cucu-cucuku dengan kue-kue buatannya. Aku teringat sejenak pada mereka, keluarga dari masa laluku. Nama-nama mereka sudah begitu kabur. Bima, Ratih, Indra, Susi, Sinta. Mereka adalah bagian dari sejarah, pelajaran mahal yang harus kubayar. Aku sudah lama memaafkan mereka, bukan untuk mereka, tapi untuk diriku sendiri. Memaafkan adalah caraku melepaskan beban terakhir yang mengikatku ke masa lalu. Aku tidak pernah tahu, dan tidak pernah ingin tahu, bagaimana akhir hidup Indra atau Susi. Setelah Bima dan Ratih tiada, koneksi terakhir itu putus. Mereka menghilang di telan kemiskinan dan penyesalan yang mereka ciptakan sendiri. Melamun, Adit sudah duduk di sampingku, menggenggam tanganku yang mulai keriput. Tangan yang sama yang pernah menandatangani surat cerai dan surat pemecatan, kini digenggam oleh cinta yang tulus. Hanya mengenang, bisikku. Jalan kita panjang sekali, ya, Mas. Adit tersenyum. Dan kamu melewatinya dengan begitu luar biasa, Arini. Kamu adalah ratu di ceritamu sendiri. Aku tersenyum. Ratu. Dulu, mereka mencoba menjadikanku budak. Mereka gagal total. Matahari mulai terbenam, mewarnai langit dengan warna oranye, ungu, dan emas. Rian, Alia, Tiara, dan anak-anak mulai berkumpul di teras. Mereka membawa piring-piring berisi makanan untuk makan malam bersama. Aku memandang mereka semua. Inilah kerajaanku. Bukan perusahaan, bukan rumah mewah. Tapi mereka. Warisan sejatiku bukanlah harta yang bisa dihitung, tapi kekuatan yang kutanamkan pada anak-anakku. Warisanku adalah Rian, yang tumbuh menjadi pria yang menghormati wanita, tidak seperti ayahnya. Warisanku adalah Tiara, yang tumbuh menjadi wanita independen yang tahu nilainya, tidak seperti ibunya dulu. Hidupku adalah bukti. Bukti bahwa wanita yang dijatuhkan paling dalam, dihina paling keji, dan dikhianati paling menyakitkan, bisa bangkit. Tidak hanya bangkit, tapi terbang lebih tinggi dari apapun yang pernah dibayangkan oleh para pencacinya. Aku adalah Arini, dan aku, akhirnya, sungguh-sungguh bahagia.